Awalnya sih aku iseng aja ya untuk nonton ini, tapi kok bagus, kok ceritanya menarik, dan menurut aku cukup original. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku, di Mei Mei Meiko desu. O genki desu ka? Anata? Nya? Nya, nya, 1, 2, 3, arigato. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku. Untuk hari ini aku bakalan ngebahas lagi tentang anime-anime yang baru tayang di tahun 2025 ini. Sebenarnya aku untuk anime ini ya, aku tuh iseng aja guys untuk nonton ya. Jadi aku iseng-iseng aja gitu loh untuk nyoba nonton, karena jarang yang ngomongin dan tidak se-hype itu gitu kan. Dan aku mikir awalnya ya ini palingan juga isekai-isekai biasa gitu loh ya kan. Nah terus juga pas aku udah nonton ternyata kok bagus, kok lucu gitu kan, kok ceritanya menarik gitu ya. Dan anime ini judulnya adalah Ubel Blood ya. Ubel Blood ya, aku gak tahu cara baca yang benar, tapi ya kayak tulisannya gini gitu ya, kalian bisa cari aja. Ubel Blood ini tuh cerita tentang apa? Jadi ini tuh kayak mungkin bisa dibilang dia tuh mungkin reinkarnasi ya. Sebenarnya belum dijelasin lebih pasti sih dia tuh reinkarnasi atau enggak, tapi kemungkinan dia reinkarnasi. Jadi dia ini dari manusia gitu, reinkarnasi jadi elf gitu ya. Nah ini kalau kalian mau nonton ini, pastiin kalian itu nonton tahun-tahunnya, baca tahun-tahunnya dan mengingat tahun-tahunnya. Jadi kayak di sini ini ceritain tentang tahun berapa, supaya kalian tuh nggak pusing untuk ngeliatin plot-plot waktunya gimana gitu. Karena aku pas awal aku kayak bingung gitu kan, ini tuh tentang apa, kayak gitu-gitu kan. Terus kayak pas aku, ini kebetulan baru 2 episode sampai video ini aku buat ya. Nah di episode kedua akhirnya aku kayak, oh ini tuh yang ada di episode 1 tadi tuh gitu kan. Akhirnya aku kayak nonton ulang sekilas, oh iya jadi jangan ceritanya kayak gini gitu kan. Nah jadi aku bakalan nge-spoiler ke kalian tentang ringkasannya aja ya, untuk jalan ceritanya ini kayak gimana. Jadi si cerita ini tuh tentang di sebuah kerajaan itu, dia tuh ada semacam 7 orang pahlawan ya. Jadi ada sekelompok yang dianggapnya itu dia ini adalah 7 orang pahlawan gitu. Jadi kayak mereka mendapatkan gelar itu. Nah gimana cara mereka mendapatkan gelar ini? Itu adalah dengan cara mereka itu membasmi witch gitu kan, membasmi kayak penyihir gitu. Jadi dia diutus, mereka ini diutus sama pihak kerajaan untuk untuk melawan para witch ini gitu kan, penyihir ini. Nah selain 7 orang ini yang dibawa gitu ya, selain 7 pahlawan ini ada lagi orang-orang yang dibawa gitu, yang suruh ikut, tapi mereka ini bukan pahlawan, jadi kayak bisa dibilang mungkin bawahannya gitu ya. Nah ternyata pas melawan witch ini, yang ngelawan itu adalah para bawahannya gitu kan, dan beberapa bawahannya ini pun tewas kayak gitu. Dan ada satu yang kayak bisa dibilang dia tuh kayak udah luka-luka parah dan sebagainya, tapi malah dia itu dihabiskan oleh para pahlawan ini kayak gitu loh ya. Jadi kayak mereka maunya ya tetap nama mereka aja bertujuh yang dianggapnya itu menjadi pahlawan kayak gitu. Nah orang yang satu ini yang dihabisi oleh para pahlawan ini, dia tuh bereinkarnasi lah kayak gitu. Jadi kayak dia tuh punya ambisi untuk melawan para pahlawan ini kayak gitu ya. Dan para pahlawan ini pun di kotanya itu dikenal sebagai ya pahlawan gitu, karena mereka yang bisa ngelawan para penyihir ini kayak gitu-gitu kan. Kayak mereka yang mendapatkan gelar pahlawan, padahal kasarnya mereka itu nggak ngapa-ngapain gitu. Yang sebenarnya para pahlawan ini tuh isinya bandit semua gitu, jadi kayak kriminal semua gitu loh aslinya. Nah pokoknya singkat cerita, si tokoh utama ini ya, dia tuh jadi elf dan dia itu kayak punya misi untuk melawan para pahlawan. Cuma sayangnya untuk ke kota para pahlawan ini tuh kayak dia harus melewati segel dari gurunya dia dulu lah. Jadi gurunya itu dulu kayak mengorbankan dirinya untuk menyegel tempat itu supaya para pahlawan nggak bisa keluar dari area itu juga kayak gitu. Jadi dari area kayak kerajaan tuh mereka nggak bisa keluar dan nggak bisa terhubung sama dunia luar kayak gitu ya. Nah akhirnya buka segelnya, dan di episode 2 itu udah ngegantung banget. Aku nggak tahu gimana kelanjutannya, itu seru banget, aku penasaran banget sih sama lanjutannya
ya yang udah baca manganya boleh banget sih tulis di kolom komentar guys ya, by the way. Ini sebenarnya seru, tapi kayak aku belum bisa menceritakan secara utuh gitu ya guys ya, karena baru 2 episode yang aku tonton gitu, dan aku awalnya agak bingung gitu. Tapi kok kalau dipikir-pikir, tapi kok kayak pas nonton lama-lama seru kayak gitu ya. Jadi kalau kalian mau coba nonton bisa banget sih, dan ini menurut aku ceritanya pun unik ya. Jadi bukan cerita yang pasaran gitu guys ya, ini bukan cerita yang pasaran. Jadi kalian wajib banget untuk cobain untuk nonton ini ya. Untuk kalian yang udah baca manganya atau yang udah coba nonton animenya, gimana menurut kalian? Bagus nggak? Coba tulis di kolom komentar ya. Mari kita berdiskusi. Oke, aku Miko Momoro, see you in the next video. Bye bye. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Bye bye.